meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala waktumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Roh Kudus Allah senantiasa menuntun dan mengingatkan kita tentang hukum-hukum Tuhan dalam memasuki minggu kerjaan yang baru. Jemaat Tuhan yang diserahkan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Dia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak. Sayangilah dan ampunilah dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh pertobatan yang sungguh. Kami mohon ini karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian rohani 53 ayatnya yang keempat. Ajak benar pengasihan berdoa.
Bagian firman Tuhan di awal minggu pertama bulan Maret dan dalam perayaan Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus yang ketiga. Bagian firman Tuhan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 18, Injil Lukas pasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Lukas pasal 18 ayat 31 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Sambil jemaat mempersiapkan bagian firman Tuhan, dipersilakan penyanyi solo dari unsur part memuji Tuhan dengan hidup pujian. Sekali lagi penyanyi solo dari unsur part, dipersilakan. Dan tidak ada bagi kita satu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu, serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Lukas pasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Di bawah perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang dituliskan oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludari, dan mereka menyesal dan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Sampai jauh bagian firman Tuhan bagi kita yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memperlakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Dia Kristus selama-lamanya. Hosiana. Jemaat kekasih Kristus, penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Siapakah di antara kita yang tahu tentang kematian kita? Atau beberapa hari sebelum kematian, beberapa minggu, bulan, tahun, itu sudah tahu bahwa nanti kita mati waktu atau waktu yang akan datang. Ketika kita tahu, lalu kita memberitahukan kepada suami, istri, anak, orang tua, keluarga besar. Saat kita mendengar berita tentang kematian, kita yang ada itu hanyalah ketakutan. Harusnya takut. Jangankan kita,
orang yang bersalah kena hukuman mati, itu tidak ada ketakutan di dalam hidupnya. Aduh, saya punya waktu hidup hanya beberapa waktu saja. Maka pasti akan melakukan berbagai usaha untuk melarikan diri dari namanya kematian. Tetapi hal ini berbeda dengan Yesus. Hal ini berbeda dengan Yesus. Bila kita samakan dengan kehidupan kita manusia, dia tahu tentang kapan kematian kita. Kita akan berusaha cari jalan keluar untuk lari. Kita berusaha cari jalan untuk menolak atau untuk bersembunyi dari namanya kematian. Tapi ini berbeda dengan Yesus. Yesus tidak melakukan hal itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan kita ini merupakan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan kematian Yesus Kristus. Minggu lalu kita mendengar atau bagian firman Tuhan itu tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tiga Injil Matius, Markus, dan Lukas mengangkat bagian firman Tuhan penderitaan pertama, kedua, dan ketiga. Dari Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayat yang ke-27 tentang penderitaan pertama. Lalu Lukas 9 ayat 43 hingga ayatnya yang 45 itu tentang juga pemberitahuan penderitaan Yesus. Lalu bagian pembacaan Lukas 18 ayat 31 hingga ayat yang ke-34, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. 3 kali Yesus memberitakan dia akan mati. Tapi bukan saja dia disesal, bukan saja dia ditolak, bukan saja dia dihina, bukan saja dia mengalami kematian, tetapi juga dia menyampaikan akan bangkit. Dalam 3 kali pemberitahuan penderitaan Yesus Kristus, di awal ada penderitaan dan kematian, tetapi di akhir itu ada kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan, kemuliaan yang Allah berikan bagi dia. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus harus melakukan misi keselamatan yang Allah berikan kepada dia. Dan dalam perikop ini juga kita temui bahwa dia harus ke Yerusalem untuk disesal, disalibkan, dan dibangkitkan. Itulah tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ayat 33 dan ayatnya yang ke-34 dituliskan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Murid-murid, orang-orang yang mengikuti Yesus tidak mengerti apa yang Yesus bicara kepada mereka tentang penderitaan dan kebangkitan. Mereka tidak mengerti. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Mengapa para murid tidak mengerti dan perkataan Yesus yang olah-olah tersembunyi bagi mereka? Dalam ayatnya yang ke-28 dalam Lukas pasal 18, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Tampaknya murid-murid ini mereka mengikuti Yesus dengan sebuah harapan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan mereka dari kungkungan pemerintahan bangsa Romawi. Sehingga ketika pada pemberitahuan pertama penderitaan Yesus, Petrus dia menarik Yesus lalu menegur dia. Lalu Yesus menghardik
Petrus, "Nyala iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Itu bagian firman Tuhan pada minggu lalu. Itu motif mereka, murid-murid ketika mengikuti Yesus, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, membebaskan manusia supaya mereka memperoleh kehidupan, keselamatan. Tidak. Tetapi mereka hanya mempunyai pemahaman bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari pemerintahan bangsa Romawi. Sehingga pemberitahuan 3 kali Yesus tentang penderitaan itu tidak mempunyai makna dan tidak mendapat pengakuan dari murid-murid Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pemberitahuan ketiga ini bukan saja Yesus memberitahukan, tetapi Dia mengajak murid-muridnya dan pengikutnya untuk pergi ke Yerusalem. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem." Kita pergi, ini merupakan sebuah kata ajakan. Kita pergi ke Yerusalem. Kalau pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua itu belum ada kata ajakan Yesus kepada Yerusalem. Belum ada. Tapi pemberitahuan ketiga ini bukan saja Yesus memberitahukan, tetapi juga mengajak para murid dan pengikutnya untuk ke Yerusalem. Yang ada pada kita itu mengikuti Yesus, melayani Yesus, itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan tantangan, penuh dengan penghinaan, penolakan, dan lain sebagainya. Konsep ini yang ada pada kita, sehingga kita tidak mau memberikan diri kita dipakai oleh Allah di dalam pelayanan sebagai pelayan-pelayan yang di dalam jemaat. Jemaat dikasih Kristus, 15 Bapak Ibu yang ada di hadapan kita memahami konsep bahwa di dalam pelayanan ada suka dan dukanya. Tidak berarti kita harus semua hidup dengan penuh kesenangan, tapi juga di dalam pelayanan kita pasti akan ketemu pertikaian antara suami dan istri. Ketika istri pulang dari pelayanan, sudah jauh malam, kenapa baru pulang? Pasti suami tanya, "Mama, kok baru pulang ini? Pelayanan apa yang kau buat?" Begitupun juga para bapak-bapak pulang jauh malam, mama pasti tanya, "Kau tidak tahu anak ada sakit kan? Kita harus bawa ke dokter, harus bawa dia berobat." Tantangan itu tidak datang dari luar, tetapi tantangan itu datang yang pertama dari dalam diri kita sendiri. Tantangan terbesar itu dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menekan ego kita? Bagaimana kita menekan rasa kepentingan diri kita sendiri karena pelayanan? Bagaimana saya menekan diri saya untuk tetap ada, atau
Tuhan Yesus, dia katakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Ya kan? Dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Bagaimana kita mau mengikuti Yesus kalau kita belum bisa menyangkal diri kita sendiri? Bagaimana kita mau mengikuti Yesus kalau kita belum bisa untuk menekan rasa ego, kepentingan diri kita? Karena itu Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 15 Bapak Ibu yang di hadapan kita membawa diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan, dipakai dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Untuk itu, di dalam penggembalakan pada hari Kamis kemarin, bagian firman Tuhan dalam Yeremia pasal 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11, di mana Yehezkel pasal 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11 tentang panggilan Yehezkel. Yehezkel itu dipanggil untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin atas bangsanya sendiri. Bangsa yang penuh dengan keras kepala, bangsa yang penuh dengan tegar tengkuk. Allah katakan kepada Yehezkel, kalau aku berikan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa lain, mereka akan dengar. Karena tidak satu bahasa, tidak satu suku, tidak satu sin, tidak satu kere, maka mereka akan mendengar. Tetapi aku memerintahkan engkau untuk melayani bangsamu sendiri, bangsa Israel, yaitu bangsamu, kaummu, keluargamu. Tapi disitulah mereka penuh dengan keras kepala, mereka tidak dengar-dengaran. Ini menjadi tantangan bagi ke-15 Bapak Ibu yang hendak diteguhkan dalam majelis jemaat. Kenapa? Yesus juga katakan, ketika dia ditolak, dia diusir dari tengah-tengah kaum saudaranya, kaum satu sukunya, bahwa dia itu kenal, dia itu anak Yusuf, tukang kayu. Ya tak? Lalu Yesus katakan, seorang pemimpin tidak akan didengar, tidak akan dihargai di tengah-tengah keluarganya. Tapi ini bukan suatu hal yang mengecilkan untuk membuat kita pesimis di dalam pelayanan. Tidak. Tetapi ini menjadi suatu motivasi, menjadi suatu pegangan di dalam pelayanan kita. Biar kosa punya keluarga, biar kosa punya suami, biar kosa punya istri, biar kosa punya anak, saya punya orang tua, saya harus memberitakan firman Tuhan, walaupun itu menyakiti hati kalian. Itu tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Untuk itu kita jangan salah artikan penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dengan selalu hidup tanpa taat, tanpa setia kepada Dia. Yesus mati untuk orang. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Semua dunia ini sudah diselamatkan. Benar, dunia ini telah diselamatkan, tetapi tidak semua mengalami kehidupan hidup kita. Dunia ini telah
diselamatkan dengan kematian Yesus Kristus. Tapi tidak semua mengalami kehidupan yang kekal. Siapa yang tidak mengalami kehidupan kekal? Atau siapa-siapa saja yang mengalami kehidupan yang kekal? Yang mengalami kehidupan yang kekal yaitu yang percaya kepada Dia, berita keampunan kita tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya saya, Bapak, Ibu, semua orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita melakukan semua yang diperintahkan kepada kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Yesus adalah bukti kasih Dia kepada kita. Karena itu, menderita karena Yesus dan kebenarannya adalah tanda hidup seorang pengikut Yesus. Saya ulangi sekali lagi, penderitaan Yesus adalah bukti kasih kepada kita. Karena itu, menderita karena Yesus dan firman kebenarannya adalah tanda hidup seorang pengikut Kristus. Penderitaan karena nama Yesus dan kebenarannya adalah kesaksian iman kita di hadapan orang, supaya Allah Bapa di surga itu dimuliakan. Sebagai umat tebusan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur karena perbuatan Allah yang begitu besar dan agung. Kita bersyukur karena Allah mau mengampuni dan mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan marilah dengan penuh kerendahan hati kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa dan membutuhkan Allah untuk keselamatan kita. Ketika kita membutuhkan Allah dalam kehidupan kita, marilah kita hidup di dalam dunia yang tidak penuh dengan kemunafikan. Kita tidak hidup di dalam keangkuhan, tidak hidup dalam berbagai dosa yang membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena dengan hidup memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama, itu menunjukkan bahwa kita adalah umat-umat, kita adalah anak-anak yang tahu bersyukur atas penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita datang dalam peneguhan majelis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang akan dilangsungkan peneguhan penatua dalam jabatan pelayanannya di hadapan Tuhan dan jemaat. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, seluruh anggota jemaat mendapat bagian dalam imamat Tuhan Yesus yang adalah imam besar agung satu-satunya. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9, bahwa kamulah yang terpilih, imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu kepada terangnya yang ajaib. Setiap anggota jemaat dipanggil Tuhan untuk saling melayani, dan Tuhan kehendaki agar di antara umatnya itu tidak seorang pun yang akan hilang dan binasa. Setiap anggota mendapat tugas dan tempat khusus sebagai anggota tubuh Kristus dengan maksud untuk melayani jemaat demi melangsungkan panggilan jemaat, baik keluar maupun ke dalam.
melayani ke dalam ialah memberitakan Injil Kristus untuk membangun pertumbuhan iman jemaat, melayani sesama anggota jemaat, menjaga agar kehidupan jemaat berlangsung dengan tertib berdasarkan firman Tuhan. Melayani kedua ialah memberitakan Injil Kristus kepada dunia di tengah lingkungan di mana anggota jemaat hidup dan bekerja, agar firman Allah itu mencapai manusia di segala tempat dan di dalam situasi hidupnya. Maksud dan fungsi dari jabatan khusus ialah sebagaimana disabdakan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12, yaitu dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus menasihati, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Jabatan penatua. Alkitab menyaksikan bahwa sejak semula jabatan penatua sudah ada di jemaat-jemaat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-23. Kepada penatua dipercayakan pengawasan pengembalaan jemaat dan ketertiban pelayanan di dalam jemaat. Mereka dituntut agar berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, untuk mengajar dan menyatakan kesalahan orang lain, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Jabatan syemasi. Sama dengan jabatan penatua, maka jabatan syemasi sudah ada dalam jemaat-jemaat Tuhan sejak semula. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kepada syemasi dipercayakan tugas pelayanan khusus terhadap orang sakit dan mereka yang terlantar, mereka yang menderita karena berbagai sebab, misalnya kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan sosial, janda, yatim piatu, dan sebagainya. Para penatua dan syemasi patutlah orang-orang yang tidak bercabang lidah, bukan penggemar anggur, tidak serakah atau tahu memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, agar dengan beriman Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kita datang dalam kesimpulan, pendeta, penginjil, guru jemaat, pengajar, dan syemasi, meskipun semuanya itu mempunyai fungsi masing-masing, namun semuanya sama kedudukannya sebagai pelayan-pelayan Kristus. Para penatua dan syemasi bersama-sama dengan pelayan-pelayan firman Allah lainnya dipanggil untuk melayani firman Allah dan sakramen, serta menampakkan asas pemerintahan Kristus, asas kemurnian kesaksian firman Tuhan Allah, dan asas persekutuan pelayanan, yaitu asas presbiterial sinodal. Bersama-sama dengan pelayan firman yang lain, para penatua dan syemasi merupakan suatu persekutuan pelayanan dan fungsi keorganisasian jemaat yang disebut majelis jemaat. Mereka semua bersama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melayani seluruh anggota jemaat, sehingga jemaat terpelihara dan terlengkapi bagi tugas panggilannya di dalam dunia. Mereka bekerja bersama-sama melayani dan bertanggung jawab bersama-sama terhadap seluruh pelayanan jemaat dan seluruh pelayanan kelas serta sinode GKI di Tanah Papua. Hal itu diwujudkan oleh mereka melalui bidang-bidang tugas mereka masing-masing demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam menjalankan fungsinya masing-masing, mereka saling membantu dan saling melengkapi, sehingga pelayanan Kristus dan pemberitaan firman Allah semakin berkembang. Sebelum kita datang, ada janji jabatan penatua. Dipersilakan Wakil Sekretaris membaca surat keputusan.
Surat keputusan nomor 37/G 2.1A 3A 2023 tentang pengangkatan dan pengesahan antar waktu Majelis Jemaat GKI Perak Pinsrom. Jemaat antar waktu Jemaat GKI Perak Pinsrom periode 2022-2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, menarik surat keputusan Badan Pekerja Klasis tentang pengangkatan dan pengesahan Majelis Jemaat GKI Perak Pinsrom akan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Lampiran SK nomor 37G 12-1.A/3/2023 susunan nama-nama keanggotaan Majelis Jemaat GKI Perak Pinsrom antar waktu periode 2022-2027. Nama: Yermias Ponsiwor. Jabatan fungsional Penatua: Yair Sanadi, Penatua. Maria Magdalena Ronsumbre, Penatua. Grace Rosina Bonsapia, Penatua. Siska Yuliana Sen, Penatua. Barbarinchen Sen, Penatua. Domingus Sen, Penatua. Nehemia Mayor, Penatua. Franky Rejao, Penatua. Salomo Amsamsium, Penatua. Emilia Maturbons, Penatua. Maria Sroyer, Penatua. Yusuf Calvin Sroyer, Penatua. 15 Melkias Weredin Sen, Penatua. Demikian pembacaan SK Majelis antar waktu. Apakah jawabmu, Penatua Yair Sanadi? Apakah jawabmu, Penatua Maria Magdalena Ronsumbre? Apakah jawabmu, Penatua Yolanda Bedes? Apakah jawabmu, Penatua Glicer Rosina Bonsapia? Apakah jawabmu, Penatua Siska Yuliana Sen? Apakah jawabmu, Penatua Barbarinchen Sen? Apakah jawabmu, Penatua Domingus Sen? Apakah jawabmu, Penatua Nehemia Mayor? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Penatua Franky Rejao? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Penatua Melkias Weredin Sen? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Penatua Salomo Alsamsu? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Penatua Emilia Maturbons? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Penatua Maria Sroyer? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Penatua Yusuf Calvin Sroyer? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus menolong dan menguatkan saudara-saudari. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri dengan menjawab pertanyaan berikut. Adakah jemaat mengaku dan berjanji untuk mengakui
pejabat gereja, serta mendukung mereka dengan doa, dengan tenaga dan dengan pelayanan menurut kemampuan jemaat, sehingga mereka dapat melaksanakan panggilan mereka dengan sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Apakah jawaban Bapak Ibu? Ya. Tuhan mendengar pengakuan Bapak Ibu sekalian. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 153 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani nomor 153 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini.
yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan itu. Panggillah kembali orang yang sesat, undanglah segala orang yang masih jauh kepada perkawinan anak domba. Tuhan yang dikasihi Tuhan, sambutlah para penatua ini sebagai hamba Allah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur untuk melayani jemaat Tuhan di sini. Serahkanlah dirimu kepada kepemimpinan dan pengajarannya. Hormatilah mereka yang bekerja di antara kamu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah selalu dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Tuhan
Terimalah berkatnya serta pulanglah damai dan sejahtera. Ingatlah bahwa penderitaan Yesus Kristus bukti kasih Allah kepada kita manusia. Terimalah berkat. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, hidup dari sekarang sampai selama-lamanya.